Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Sisa dengan NIM 07120250012. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas ujian dari mata kuliah vertebrata. Yang pertama, jelaskan morfologi eksternal udang faname dan fungsi masing-masing bagian tubuhnya. Udang faname atau Lithopenes faname memiliki tubuh yang dilapisi oleh eksoskeleton dari kitin dan terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu selapatoraks atau kepala dan dada serta abdomen atau perut. Pada bagian selapatoraks terdapat rostrum yang berfungsi melindungi mata dan kepala. Mata majemuk berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya dan membantu penglihatan. Antenula berfungsi sebagai alat gerak, keseimbangan, dan penciuman, sedangkan antena berfungsi sebagai alat peraba. Bagian mulut terdiri atas mandibula, maksilula, dan maksila yang berfungsi menangkap, memotong, dan memasukkan makanan ke mulut. Pada bagian dada terdapat 5 pasang kaki jalan atau prepot yang digunakan untuk berjalan dan membantu mencari makanan. Bagian abdomen terdiri atas 6 ruas yang fleksibel dan berfungsi sebagai alat gerak utama saat berenang. Pada bagian ini terdapat 5 pasang kaki renang atau plepot yang membantu pergerakan di air. Ujung tubuh terdiri atas telson dan sepasang uropod yang membentuk kipas ekor untuk mengarahkan gerakan serta melakukan gerakan mundur secara cepat ketika menghindari bahaya. Yang kedua, uraikan perbedaan antara cephalothorax dan abdomen pada udang faname. Cephalothorax merupakan gabungan antara kepala dan dada dan dilindungi oleh karapas. Bagian ini menjadi pusat berbagai organ penting seperti mata, antena, alat mulut, insan, jantung, dan sebagian besar organ pencernaan. Fungsi utama cephalothorax adalah menerima rangsangan dari lingkungan dan mencari makanan, bernafas, dan mengatur fungsi fisiologis tubuh. Abdomen merupakan bagian belakang tubuh yang tersusun atas 6 ruas dan memiliki struktur lebih fleksibel dibandingkan cephalothorax. Fungsi utama abdomen adalah sebagai alat gerak. Pada abdomen terdapat plepot yang membantu berenang serta telson dan uropod membantu mengendalikan arah gerakan abdomen. Juga mengandung otot-otot besar yang menghasilkan tenaga untuk berenang. Sedangkan ketiga, jelaskan fungsi rostrum pada udang faname dan karakteristiknya yang dapat digunakan dalam identifikasi spesies. Rostrum adalah tonjolan keras yang memanjang ke depan dari bagian kepala udang. Fungsi utama rostrum adalah melindungi mata dan bagian depan kepala dan benturan atau serangan predator. Selain itu, rostrum membantu mempertahankan diri ketika terjadi persaingan antar udang. Karakteristik rostrum sering digunakan dalam identifikasi spesies udang karena setiap spesies memiliki bentuk, panjang, dan jumlah gerigi yang berbeda. Pada udang faname, rostrum relatif lurus dengan gerigi yang tersusun pada bagian atas dan bawah. Perbedaan jumlah gerigi tersebut menjadi salah satu ciri penting dan klasifikasi taksonomi. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan fungsi setiap pasangan appendages yang terdapat pada bagian kepala udang. Antenula berfungsi sebagai alat keseimbangan, penciuman, dan pendeteksi zat kimia yang terdapat di dalam air. Antena berfungsi sebagai alat peraba untuk mengenali lingkungan sekitar. Mandibula berfungsi menghancurkan, memotong, dan menggiling makanan sebelum masuk saluran pencernaan. Maksilula berfungsi membantu mengatur dan mengarahkan makanan menuju ke mulut. Maksila berfungsi membantu proses makan serta menciptakan arus air menuju insan sehingga membantu proses pernafasan. Kelima, jelaskan alur perjalanan pakan dalam sistem pencernaan udang faname mulai dari mulut hingga anus. Pakan masuk melalui mulut dan dihancurkan oleh alat mulut. Selanjutnya, makanan melewati esofagus menuju lambung kardiak untuk digiling secara mekanik. Dari lambung kardiak, makanan masuk ke lambung pilorik untuk disaring. Nutrien kemudian dicerna lebih lanjut dengan bantuan enzim dari hepatopankreas. Hasil pencernaan disebut diserap di usus, sedangkan sisa yang tidak dicerna diteruskan ke rektum dan dikeluarkan melalui anus. Yang keenam, uraikan struktur dan fungsi kardiak serta lambung pilorik pada udang faname.
Lambung kardiak terletak di bagian depan lambung dan memiliki struktur penggiling yang disebut gastric milk. Fungsi utama menghancurkan makanan menjadi bagian lebih kecil. Lambung pilorik terletak di belakang lambung kardiak dan memiliki sistem penyaringan dan memisahkan partikel makanan berdasarkan ukuran. Hanya partikel yang cukup halus dapat masuk ke usus untuk dicerna lebih lanjut. 7. Jelaskan fungsi hepatopankreas dalam proses pencernaan dan metabolisme udang faname. Hepatopankreas merupakan organ penting yang berfungsi seperti gabungan hati dan pankreas pada vertebrata. Organ ini menghasilkan enzim pencernaan, penyerap nutrien hasil pencernaan, menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak dan glikogen, serta membantu proses mendetoksifikasi dan metabolisme tubuh. Kedelapan, bagaimana proses mekanik dan kimiawi berlangsung pada udang faname. Pencernaan mekanik terjadi ketika makanan dihancurkan oleh alat mulut dan digiling lambung kardiak. Pencernaan kimiawi terjadi ketika enzim yang dihasilkan hepatopankreas memecah protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta karbohidrat menjadi gula sederhana sehingga dapat diserap ke tubuh. 9. Jelaskan hubungan antara kesehatan hepatopankreas dan pertumbuhan udang faname. Hepatopankreas yang sehat mampu menghasilkan enzim pencernaan dalam jumlah cukup dan menyerap nutrisi secara optimal. Jika organ ini rusak, proses pencernaan terganggu sehingga pertumbuhan melambat, daya tahan tubuh menurun, dan risiko kematian meningkat. Yang ke-10, mengapa antennal gland atau gland disebut sebagai ginjal pada udang? Karena fungsi gland mirip dengan ginjal pada vertebrata, yaitu menyaring limbah metabolisme, mengatur keseimbangan cairan tubuh, serta menjaga keseimbangan ion dan garam dalam tubuh.